Masih bersama Dokter Karyanti dan tentunya pembahasan masih berkaitan atau berhubungan dengan anak-anak ya Dokter Karyanti. Reza. Betul. Dan tapi kali ini nih Dok, ya, kita akan membahas tentang permasalahan yang sering dikhawatirkan oleh ibu-ibu muda, terutama ibu-ibu yang baru punya anak. Ini saya tertarik nih, emang ada permasalahan apa Dokter Reza? Nah, biasanya tuh ibu-ibu muda kan kalau baru pertama kali punya anak nih, ibu-ibu juga pasti pernah pengalaman nih, pertama kali punya anak, belum pernah tahu caranya ngerawat bayi seperti apa, betul nggak? Nah, karena itu kita, boleh nggak saya invite teman saya? Dia tuh seorang ibu-ibu muda yang ternyata sudah pengalaman merawat putranya. Oke, kita share ya. Halo Talita. Sekarang dokter. Talita Latif ini mulai dari hamil, melahirkan, menyusui sampai udah selesai setia menemani Dokter Oz Indonesia. Tepuk tangan dong. Berarti gini. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya buat saya nih adalah, berarti saya yang hebat atau dokter yang hebat lama banget gitu kan? Dokter Ya, itu yang akibat hebat. penonton dari Dokter Oz Indonesia yang setia Betul. menyaksikan seluruh kebutuhan Dokter ya. Oz Indonesia. Sebentar, ini kalau dilihat di belakang layar, judulnya ini seru. Betul. Aduh, bayi saya suka menggigit. Apa yang digigit dokter? Nah, Ibu muda, apa yang digigit? Saya mau menyebutkannya, tapi sulit keluar dari sini. Tapi mungkin karena dokter dan dokter nggak apa-apa, sama nggak wanita, apa-apa. Ya. mungkin bisa memahami. Nah, ini bicara masalah perubahan atau di saat seorang anak ada fase oral mulai mau tumbuh gigi, proses menggigit. Nah, ini fase-fase apa aja yang biasanya harus diperhatikan oleh seorang ibu lah, karena yang paling dekat biasanya. Iya, memang ada fase oral, anak tuh umur 6 bulan dan mulai tumbuh gigi sampai 11 bulan. Nah, itu saatnya dia apa aja senang masuk mulut, ya, mulai makan juga dong, mainan, mulai makan kan, mulai makan tambahan empasi kan, sebagai makanan pendamping ASI kan sudah mulai diberikan. Jadi saat itu dia udah mulai senang masuk apa saja bisa masuk ke mulut. Sebenarnya kalau misalnya ibu menyusuinya dengan nyaman, sebenarnya latchingnya yang penting pada perlekatan yang bagus ada di daerah puting ibu akan masuk di bagian langit-langit yang dalam sehingga harusnya tidak sakit walaupun dia giginya penuh. Nah, bagian harus pas itu betul. Jadi harus perlekatannya baik. Kalau bisa bagian putus supaya hanya masuk di 1/4 atau 1/3 belakang bagian mulut bayi. Tapi kalau kendor, nah terlalu ke depan, akhirnya itu yang sering kena gusi yang keras dari anak yang membuat dia jadi kegesek atau lecet atau kadang dia jadi suka gigit. Nah itu jadi posisi bayi dan komunikasi dengan ini saat-saat bayi misalnya saat minum waktu saat menyusui kan tegukannya terasa lebih kencang. Nah itu saat dia lagi minum, nah dia nggak akan bisa menggigit. Tapi begitu udah mulai, biasanya efektif menyusui itu 30 menit sampai nggak lebih dari 1 jam. Tapi kalau udah mulai bosan, sebelah udah kenyang, akhirnya dia mulai kendor. Nah itu akhirnya puting akan tertarik ke daerah gusi anak. Nah itu yang saya bikin dia ini jadi mulai gigit. Nah itu bisa mulai dilepas. Jadi memang ada tahapannya ya. Betul. Ketika anak itu sudah mulai menggigit, ada teknik khusus yang harus dipelajari ibu dan supaya ibu dia tidak bisa dan ibu bisa gitu ya. mewaspadai. Kadang-kadang anak hanya buat nyari perhatian, ibunya sambil nyusuin tapi dia sambil nonton TV apa biasa sekarang nih kan mulai konsentrasi gitu ya, nyari perhatian. Tapi kalau ibu betul-betul perhatiannya penuh, nah itu akan menimbulkan kontak batin dan nanti ibu akan waspada, kapan dia udah mulai selesai dia akan melepas. Iya betul. Aku juga ngalamin tuh dokter. Jadi dulu kan ya namanya ibu muda nih ya dokter ya, dokternya belum begitu paham mengenai cara menyusui anak dengan baik nih, awal-awal melahirkan banget nih. Jadi susah masukinnya gitu. Maksudnya masukin daerah puting itu yang kata dokter tadi harus masuk semuanya sampai akhirnya pas si baby bisa sebatnya enak gitu. Nah itu aku terus punya masalah di situ sampai akhirnya aku belajar. Ada kayak kelasnya gitu kan, kelas menyusui gitu. Jadi aku belajar sampai bisa gitu. Setelah bisa ya udah gitu sendiri di rumah. Dan tidak sakit dan nyeri. Harusnya yang efektif menyusui dia tidak, ibu nggak nyeri. Jadi cara untuk latihan lebih baik kita ambil aja baby kita. Boleh kita praktekin langsung aja ya. Jangan kita praktekin itu aja yang maksudnya ambil ya. juga, Dokter Reza temanin aja dulu. Papa Rian nggak usah, saya aja.
Ini mami baru sudah bisa. Kok mami baru sih? Ini kan ibu baru, ibu muda. Oh, saya kira mami sembah. Oh, Dokter, emang istri mau berapa banyak? Biar saya ambil si Dede. Ya Allah, si Dede hebat banget. Susunya nyantol di mulutnya. Oke, kita tunjukkan. Coba Dokter Karyanti menunjukkan caranya. Misalnya si anak ini anggap itu adalah puting susu dari ibu, kemudian si anak menggigit. Kelingkingnya ini masukkan kelingking ke dalam mulut bayi, kemudian dorong belakangnya ke bawah sehingga dia akan terbuka kan. Oh, ininya jadi terbuka ya. Bawahnya terbuka. Terbuka ya. Jadi dan tidak menyakitkan gitu. Biasanya Jadi ini ngebukain si putingnya pun juga enak ya. Kalau kadang-kadang ada yang tekniknya menutupi, tapi nanti anak malah berontak, malah ketarik kan. Dia yang penting ngebuka ini daerah Malah sini. nangis lagi. Dan itu malah berbahaya ya, Dok. Betul. Kalau misalnya cairannya tersedak masuk ke paru-paru bisa. Kadang ada lebih teknik bahaya. komunikasi dengan ibu dan anak. Apa Ibu yang boleh bilang, maaf itu sangat dicopot, kemudian itu menyakitkan. Tekniknya macam-macam. Nanti biasanya ibu akan mencari solusi sendiri dan kebiasaan sendiri, dan anak akan menyadari, oh itu saat itu dia nggak boleh lagi menyakitkan ibu. Tapi kalau ibunya teriak, nah dia malah kira bermain. Begitu teriak, dia seperti kayak mencet tombol, loh kok teriak lagi. Coba jadi dia dia akan menganggap itu mainan. Ya, jadi dia malah dianggap seneng bermain, gitu ya, malah seneng, malah stimulasi. diulang-ulang. Jadi itu lebih baik ngatasin dengan tenang, dan lepaskan, biarkan dulu. Kalau nggak ini nanti nggak dikasih lagi gitu. Berarti benar kuncinya Dokter Yan, katanya kalau ibu-ibu menyusui itu memang harus happy, harus selalu tenang gitu, nggak boleh ada beban, karena impactnya buat si babynya juga. Dan jangan sambil nonton TV berjam-jam. Atau main handphone, ya kan? Nanti kita kemana ya Allah, ini ya kemana gitu kan, pas lihat sorry nak gitu ya. Siapa ada Pengalaman, terima kasih lagi, atas mama pengalamannya gimana sih Talita gitu ya. Pengalaman nak di mana? Oke, udah ngerti Bu, Adik? Udah ya, adik-adik yang mungkin nanti akan menyusui dan ngerti caranya ya. Oke, itu tadi beberapa solusi jika Anda menemukan bayi Anda lagi dalam fase suka menggigit. Ya, beberapa hal yang kemungkinan di masyarakat itu sering dilakukan itu belum tentu benar. Justru berbahaya untuk kondisi si anak. Tepuk tangan dong buat Dokter Karyantinya. Ya. Masih banyak tips menarik di Dokter Ros Indonesia, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Ros.